saya dari Sampit. Mohon maaf. Ini anak saya kebetulan umur tanggal 16 Juni ini 7 tahun. Terus waktu kemarin kami sekeluarga terpapar COVID, nah untuk mencegah anak saya biar nggak kemana-mana, nggak keluar, kami akhirnya memegangkan anak tab. Terus akhirnya karena mungkin keseringan, ya hampir kurang lebih 1 bulan lah. Nah setelah itu sekarang kami hentikan. Tapi ternyata anak saya ini sekarang gampang banget emosi, sering marah-marah. Terus kadang sering membentak-bentak. Terus itu yang satu. Anak yang kedua, anak yang pertama kebetulan SMP kelas 2. Kemarin negatif juga. Terus saya titipkan ke tempat mbahnya. Nah, di tempat mbahnya juga kayak gitu. Ternyata di tempat mbahnya itu main HP terus, main game terus. Tidak ada yang mengingatkan. Terus akhirnya saya hentikan juga. Nah, keluhannya sekarang dia sering pusing. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara supaya mengembalikan anak saya yang kecil ini supaya tidak sering marah-marah, sering teriak-teriak. Terus kalau yang anak yang besar sih alhamdulillah sudah mulai mengerti. Tapi ya itu kemarin ngomong, Bun, nanti kalau setelah ulangan bolehlah nanti pinjam HP lagi. Nah, bagaimana cara solusinya biar kedua anak saya itu bisa mengendalikan emosi, bisa tidak ketergantungan dengan HP dan tab. Terima kasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Junita. Padahal baru 1 bulan ya kondisinya sudah seperti ini. Apalagi kalau bertahun-tahun. Makanya kayak seperti ada anak remaja yang sampai memukul dan sebagainya ya. Silahkan Wira. Ya, ini yang kecil dulu ya Umi ya. Kalau yang kecil memang saya bilang tadi popcorn brain itu tidak hanya terjadi pada anak-anak, tapi juga orang dewasa pun itu loh bisa kena popcorn brain itu Umi. Jadi memang otak itu meletup-letup ya. Jadi apa yang harus dilakukan adalah memang puasa gadget. Tadi yang saya sampaikan kan memang puasa gadget itu dulu, kemudian berikan aturan bebas gadget, kemudian lakukan banyak kegiatan di alam. Jadi memang di sini ini stimulasinya adalah stimulasi gerak. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang gerakan atau exercise itu sendiri, apa yang disampaikan oleh Tal Ben Shahar dalam sebuah jurnal ilmiahnya dalam dalam jurnal ilmiah psikologi positif itu sendiri, salah satu wonder drug terbaik itu di dunia adalah exercise, lakukan exercise. Jadi untuk anak ibu adalah lakukan banyak kegiatan-kegiatan motorik. Jadi karena kegiatan motorik itu ternyata luar biasa pengaruhnya. Jadi kalau di sini kan ada aturan ya kalau dalam psikologi itu. Kalau kamu sedang depresi, kalau sedang stres, maka bergeraklah, jangan mager. Nah, apa yang harus anak bunda lakukan saat ini? Perbanyak aktivitas fisik, terutama aktivitas fisik di luar. Kalau memang memungkinkan bisa berenang, berenang aja Bun. Dan kemudian sering ngajak jalan-jalan ke alam, otomatis HP-nya dikurangi juga. Dan berikan aturan. Aturan ini fungsinya untuk apa? Agar dia tahu kapan dia waktunya bisa main, kapan waktunya tidak. Dan terkait si kakak, sebenarnya sama Bun, sama ya. Jadi untuk popcorn brain itu sebenarnya sama. Tapi kalau memang sudah kalau sudah sampai terjadi ketagihan, adiksi itu sendiri, ya memang harus ada perawatan dari psikolog ataupun psikiater Bun. Dan masalah dia sering ngomong, sering pusing, itu adalah salah satu gejala dari sindrom tech snack. Itu adalah salah satu sindrom yang diakibatkan kebanyakan menunduk main HP. Karena begini, tech snack itu terjadi begini, kalau kita menunduk 0 derajat, maka beban yang ada di leher itu sampai 5,5 kilo. Kalau menunduknya itu 15 derajat, itu bebannya 12,3 kilo. Makanya pusing. Nah, kemudian kalau misalnya dia menunduk 30 derajat, otomatis dia itu akan merasakan beban 18 kilo. Ini adalah sindroma tech neck namanya. Dan ini sudah terjadi. Jadi di sini antara sudut kepala yang menunduk dengan beban yang ditumpu oleh tulang belakang itu memang mengalami gangguan.
Jadi sangat luar biasa ya Bun ya. Jadi kalau misalnya itu diteruskan maka akan terjadi nyeri di area leher, mati rasa dan kesemutan juga pada ujung kaki dan tangan, lalu sakit kepala yang luar biasa hebat. Makanya kenapa kan sampai terjadi kayak sindromatik ya, jadi ininya nggak bisa digerakin gitu. Ya karena memang akibat sindrom teknik ini awalnya begitu. Jadi memang yang harus dilakukan adalah banyak gerak, kemudian harus konsultasi kalau memang sudah kebangetan ya. Salah satu rumah sakit di Indonesia itu sebenarnya ada untuk mengatasi anak-anak yang mengalami gangguan HP ya, gadget ya, itu namanya alat neurofeedback. Yang punya itu hanya Kalbar atau Kaltim ya, saya lupa. Satu-satunya itu yang punya di Indonesia. Tapi memang mahal, memang masih pengobatannya. Tapi kalau selama ini yang terjadi memang kalau di Jawa dan di beberapa tempat yang memang harus dirawat di rumah sakit jiwa, kalau memang sudah luar biasa gangguannya. Seperti kemarin kasus pasien saya, kebetulan anak yang baru pegang HP sekitar 3 bulanan. Ternyata dibiarin sama bundanya itu kemarin sudah kondisi depresi, sudah sedia alat kecil. Jadi tali kecil itu ibunya bilang gini, masa anak saya mau bunuh diri Bu? Kemungkinan bisa seperti itu Bu kalau memang sudah pada tingkat depresi. Tapi kan talinya cuma kecil gitu. Terus saya bilang gini, meskipun tali kecil Bu, kalau itu jerat leher ya udah, saya bilang gitu. Ibu jangan anggap enteng gitu kan, saya bilang. Ya harus dilakukan ini segera pengobatan. Ya memang harus akhirnya kita bawa dulu ke psikiater untuk dapat obat karena kita psikolog nggak boleh pakai obat. Setelah psikiaternya kasih obat, sudah dalam masa-masa itu baru kita yang psikolognya melakukan terapi untuk penyembuhannya. Jadi begitu Bunda. Jadi diingatkan saja bahwa 0 derajat itu aja loh. Nggak ada nunduk ya, pegang HP itu berat yang disanggah oleh ini sudah 5,5. Bayangin kalau sampai begini, Bu. Jadi begitu. Mungkin itu aja Umi. Jadi begitu nggih Bu Junita. Serem banyak juga, gerak. Ya, banyak gerak betul. Apalagi remaja Ibu Ira ya, laki-laki aktivitas fisik itu mungkin juga mereka sampai rumah lelah langsung tidur ya. Tapi kalau aktivitas mager, praktis memang, juga Mi. Ya, aktivitas betul. praktis diajarkan harian life skill, life skill ya betul, tanggung jawab.